Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Gimana kabarnya? Baik. Apakah sehat semua hari ini? Tidak. Sepertinya tidak terlalu banyak yang sekolah ya. Beberapa anak ada yang tidak sekolah. Kenapa? Ada yang tahu siapa yang tidak sekolah? Ya. Ada yang sakit ya? Ada juga yang izin. Ada sebagian yang memberi kabar ke ibu melalui WA. Ya anak-anak, untuk teman kita yang sedang sakit, mari kita doakan supaya lebih sembuh. Ya anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar matematika. Ya. Nah, coba sebelum kita lanjut, kalian masih ingat nggak waktu sebelumnya ibu menyampaikan pembelajaran matematika tentang apa? Bilangan bulat. Tentang apa bilangan bulatnya? Oh ya, sebelum kita lanjut, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Fajar, tolong pimpin berdoa. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih Fajar. Ya anak-anak, kita lanjut. Jadi materi sebelumnya yang sudah ibu sampaikan adalah tentang bilangan bulat, di mana membandingkan bilangan bulat lalu mengurutkan bilangan bulat. Masih ingat tanda apa itu yang ada di layar? Ya, tanda lebih besar, lebih kecil, dan sama-sama. Coba perhatikan nomor 1. 18 lebih apa dari 24? Kecil ya. Kemudian coba perhatikan nomor 3. 9 lebih apa dari negatif 1? Besar. Kenapa 9 lebih besar dari negatif 1? Karena bilangan bulat itu kan ada dua ya, bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Semakin dia mengarah ke bilangan bulat positif, maka nilainya semakin besar. Dan semakin dia mengarah ke bilangan bulat yang negatif, nilainya semakin kecil. Maka yang nomor 3, 9 lebih besar dari negatif 1. Nah, kemudian di situ ada mengurutkan bilangan bulat dari yang terkecil ke terbesar, atau mengurutkan bilangan bulat dari yang terbesar ke terkecil. Apa yang harus kalian perhatikan di sini untuk mengurutkan bilangan bulat tersebut? Tanda positif dan negatifnya, ya, karena negatif itu lebih kecil dari positif. Maka yang di sana ya 15, negatif 20, 0, 28, 32 dan negatif 29 itu jika diurutkan dari yang terkecil mulai dari negatif 29. Itu kalau dari yang terkecil. Bagaimana untuk soal yang diurutkan dari yang terbesar? Di situ ada angka 35, 27, negatif 13, 0, 47, negatif 24 dan negatif 12. Maka jika diurutkan dari yang terbesar, dia dimulai dengan angka yang positif. Tapi yang positif pun angka yang besar. Awas tertukar antara bilangan positif dan negatif. Ya, sebelum ibu lanjut, di sini ada tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Apa saja? Jadi pada saat kalian mempelajari bilangan bulat, kalian harus mampu menganalisis dan menjelaskan bilangan bulat dengan baik dan benar. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian juga harus mampu membedakan dan membandingkan bilangan bulat positif dan negatif dengan baik dan benar. Dan yang terakhir, kalian juga harus mampu menyusun dan mengurutkan bilangan bulat dan melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian pada bilangan bulat dengan baik dan benar. Ya, itu tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Nah, coba lihat di sini ada soal tentang penjumlahan bilangan bulat. Ya,
berupa ringkasan materi tentang bilangan bulat terlebih dahulu ya. Silakan kalian alihkan ke depan. Ini Ibu buat di aplikasi Canva ya, supaya lebih menarik lagi. Nah, ya, bilangan bulat. Operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, di sini ada kompetisi dasar yang dicapai. Kemudian indikator pencapaian kompetisi juga. Dan tujuan pembelajaran yang sudah disampaikan. Nah, anak-anak perhatikan penjumlahan bilangan bulat. Nah, di sini ada 4 penjelasan ya. Yang pertama, penjumlahan bilangan bulat positif dengan positif. 23 ditambah 15 sama dengan 38. Sepertinya tidak ada masalah ya untuk contoh yang pertama. Yang kedua, penjumlahan bilangan bulat negatif dengan negatif. Coba, di situ ada angka negatif 32 ditambah negatif 12. Hasilnya negatif 44. Kenapa hasilnya negatif 44? Karena di situ bilangan negatif yang dijumlahkan sesama dengan bilangan negatif. Lalu yang ketiga, penjumlahan bilangan bulat positif dengan negatif. 42 ditambah negatif 12 sama dengan 30. Kenapa hasilnya 30? Karena di situ jika salah satu bilangan ada tanda negatif, berarti artinya dikurang. 42 dikurangi 12. Tapi di sini kenapa hasilnya positif, tidak negatif 30-nya? Karena angka yang positif yang 42 lebih besar daripada angka yang negatif. Yang negatif 12. Dan yang terakhir, penjumlahan bilangan bulat negatif dengan positif. Nah, di sini justru yang lebih besar itu yang negatif. Negatif 24. Negatif 24 ditambah 14 hasilnya negatif 10. Sama pengerjaannya, jika ada salah satu negatif berarti dia dikurang. 24 dikurangi 14. Tapi di sini karena yang negatifnya lebih besar, yaitu negatif 24, dia lebih besar daripada yang positifnya 14, maka hasilnya pun negatif. Itu yang benar. Nah, bagaimana? Nah, di sini ada sifat penjumlahan dulu. Nah, yang pertama itu adalah sifat tertutup, di mana A ditambah B sama dengan C. Kemudian sifat komunitatif atau pertukaran ya, di mana A ditambah B sama dengan B ditambah A. Kemudian sifat asosiatif pengelompokan. Di sini A ditambah B ditambah C. Nah, ini kurungannya saja ya yang dipindahkan ke belakang. Kemudian inverse itu situ lawan, A ditambah negatif A sama dengan A dikurangi A. Jadi itu yang tambahannya itu dia hilang, lebih kuat dari yang negatif. Kemudian identitas itu ada nilai bilangan 0. A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan ya, itu untuk yang penjumlahan. Selanjutnya pengurangan. Ya, tidak jauh berbeda dengan penjumlahan. Pengurangan itu seperti ini ya. Namun di sini dia yang kedua, coba perhatikan. Bilangan negatif dengan bilangan negatif dikurangkan. Di situ ada negatif ketemu negatif. Apakah tetap seperti itu atau menjadi berubah? Nah, kalau kita perhatikan negatif 32 dikurangi negatif 12 sama dengan negatif 20. Itu sama halnya negatif 32 ditambah 12. Kenapa? Karena negatif ketemu negatif jadi positif. Itu ya. Itu untuk yang kedua. Kemudian ini ada sifat pengurangan, ada sifat tertutup dan inverse.
langsung dijumlahkan dan dikurangkan. Tapi jika penyebutnya masih berbeda, berarti harus dicari KPK-nya terlebih dahulu. Ya, itu untuk penjumlahan dan pengurangan. Nah, di sini ada soalnya, silakan kalian baca. Suhu asal ini adalah negatif 3 derajat karena mati lampu naik sebesar 3 derajat setiap 5 menit. Jika lampu mati selama 20 menit, maka suhu kulkas menjadi berapa derajat Celcius? Suhu naik sebesar 3 derajat Celcius setiap menit. Karena mati selama 20 menit, maka suhu menjadi, nah ini cara pengerjaannya ya, 20 dibagi 5 kali 3. 5 dikali 3 dulu bisa, atau misalkan 20 dibagi 5, hasilnya 12 derajat Celcius. Jadi suhu kulkas negatif 10 yang atas ditambah 12 derajat sama dengan 2 derajat Celcius. Nah, ini juga ada soal pengurangannya. Nanti kalian bisa baca lagi. Nah, ini untuk yang pecahan. Ya, yang A dan B, penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan, penyebutnya sudah sama, maka bisa langsung dikerjakan, bisa langsung dijumlahkan, bisa langsung dikurangkan. Nah, untuk yang C dan D, dia penyebutnya masih berbeda, belum sama, maka harus dicari KPK-nya terlebih dahulu. Ya, caranya ya, bisa dengan dikali 4 langsung jadi penyebutnya per 20 semua, dan yang D 5 dikali 3 jadi penyebutnya 15 semua. Ya, itu materi singkat dari Ibu. Nah, ya, tadi dari materi singkat yang Ibu berikan, nanti kalian coba untuk mengerjakan ini ya, soal-soal ini. Nah, sebelum kita lanjut, Ibu mau kalian membentuk kelompok terlebih dahulu, ya, supaya pada saat Ibu memberikan tugas kalian bisa diskusi. Silakan kalian membentuk kelompok terlebih dahulu. Baca lagi ya, kompetensi dasar, indikatornya juga, kemudian tujuan pembelajarannya. Nah, silakan kalian buka yang halaman petunjuk umum. Petunjuk umum, ya. Silakan kalian baca yang bagian B tentang petunjuk umum. Apa yang akan kalian kerjakan dalam LKPD tersebut? Ya. Baca dengan baik-baik. Kemudian
materi tersebut? Kalau sudah, nah di sini Ibu sematkan juga ringkasan materi yang Ibu sampaikan tadi ya. Silakan pelajari dengan baik-baik. Ya, di sini materi tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, kemudian penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Nah, di sini ada halaman tentang masalah yang harus kalian pahami. Masalah apakah itu? Sudah dibuka? Di situ ada sebuah soal ya, tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Kalian pahami soal tersebut? Di halaman selanjutnya ada penyelesaiannya ya. Di sini masalahnya ada dua. Tadi bilangan bulat positif dan negatif dan yang pecahannya.
Silakan kelompok lain perhatikan. Silakan kelompok 2 presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ya teman-teman yang lain tolong perhatikan. Sini ada penyelesaian yang tadi kami sudah kerjakan. Nomor 1, 15 derajat Celcius dikurangi negatif 6 derajat Celcius hasilnya 21 derajat Celcius. Nomor 2, 30 derajat Celcius kurangi 10 derajat Celcius hasilnya 20 derajat Celcius. Yang nomor 3, 250 derajat Celcius dikurangi negatif 30 derajat Celcius sama dengan 280 derajat Celcius. Bagian A, 8 per 9 ditambah 9 per 10 sama dengan 80 per 90 ditambah dengan 1 per 90 sama dengan 161 per 90. Yang bagian B, 10 per 11 dikurangi 2 per 3 sama dengan 30 per 33 dengan 22 per 33 hasilnya 8 per 33. Nah itu kurang. Bukan itu yang sebagai itu. Nah, ya. Sekian ada yang ditanyakan? Ya, silakan dari penjelasan atau presentasi kelompok 2 ada yang mau ditanyakan dari kelompok lain? Silakan. Kita dari kelompok berapa? Kelompok 4. Ya, dari kelompok 4. Itu nomor 3, 250 derajat Celcius kurangi negatif 20 derajat Celcius. Mengapa jawabannya 280 derajat Celcius? Nah, itu pertanyaan. Karena di sini ada lambang negatif. Bertemu dengan negatif, maka negatif dengan negatif hasilnya positif. Jadi 250 derajat Celcius ditambah 30 derajat Celcius jadi 280 derajat Celcius. Bagaimana Rita? Yang lain apakah jawabannya ada yang berbeda dari kelompok 2? Sudah sama? Ya. Karena memang hasil penyelesaian dari kelompok 2 sudah. Ya, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Terima kasih kelompok 2, silakan boleh duduk kembali. Ya. Anak-anak, dari lembar kerja yang diberikan kepada kalian, bisakah kalian menarik kesimpulan? Tunggu. Ya. Dari lembar kerja yang sudah Ibu berikan, apakah kamu sudah bisa menarik kesimpulan dari pembelajaran tersebut? Jadi kita tahu tentang Ya. Ya, jadi anak-anak, apa namanya? Setelah kalian mempelajari ringkasan materi, kemudian Ibu menugaskan dari KKPD, maka bisa Ibu simpulkan bahwa kalian hari ini mempelajari tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulan.
Entah itu dalam bentuk soal yang berupa angka saja atau dalam bentuk soal cerita. Jadi kalian bisa kembali lagi ke kehidupan sehari-hari kalian ya. Di situ kan ada soal cerita ya. Nah, dalam bentuk kelas ada bagian pendingin dan bagian pembeku ya. Lalu suhu udaranya yang pendingin 15 derajat, sedangkan yang bagian pembekunya negatif 6 derajat Celcius. Berapakah selisihnya? Selisih itu apa? Itu ya. Ada pertanyaan lain yang masih belum kalian pahami? Ya, Mira. Apakah selain dari cara penyelesaian operasi bilangan buat yang sudah disampaikan, cara kerja seperti penyelesaian? Nah, ini kan kalau kalian perhatikan ya, misalkan nomor 2 nomor ini aja. Ini kan 15 derajat Celcius dikurangi negatif 6. Ini kenapa kok jadi hasilnya 21? Negatif bertemu negatif, maka hasilnya positif. Nah, atau misalkan bagaimana cara mengoperasikan jika positif bertemu dengan negatif? Misalkan dalam soal penjualan atau soal pengurangan, kita bisa istilahnya ganti dengan pinjam dan mengembalikan misalkan. Kalau negatif itu misalkan meminjam dan positif itu mengembalikan, seperti itu. Ada cara lain kalau kalian bingung, ini bagaimana nih 15 ditambah negatif 10 atau 15 ditambah negatif 20 hasilnya berapa? Ya. Ada pertanyaan lain anak-anak? Ya. Nah, apakah dari pembelajaran hari ini kalian merasa senang mempelajari materi hari ini? Masihkah ada kesulitan? Jadi untuk materi hari ini tentang penjumlahan dan pengurangan, mudah-mudahan kalian bisa lebih paham karena tidak jauh berbeda dengan cara menjumlah dan mengurangkan seperti halnya. Ya, hanya saja di sini ada tanda positif dan negatif. Nah, untuk selanjutnya kalian bisa mempelajari materi setelah ini, yaitu materi perkalian dan pembagian bilangan. Kalian belajar lagi. Nah, untuk tugas individu, ya sebelumnya ibu mau kalian mengumpulkan dulu hasil dari lembar kerja. Silakan kumpulkan dulu ibu. Karena sudah selesai diskusi kelompoknya, silakan kalian merapikan lagi waktunya. Ya, jadi setelah kalian pelajari materi hari ini berupa penjumlahan dan pengurangan bilangan benar, di situ kalian memperoleh ilmu baru, di mana untuk menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat, kalian harus perhatikan dulu tanda yang ada dalam angka tersebut. Jangan sampai kalian tidak memperhatikan tanda bilangan positif dan negatif, ya. Karena kalau kalian asal-asalan menjawab sebuah soal penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, itu akan mempengaruhi hasil yang kalian kerjakan, ya. Jadi perhatikan tanda positif dan negatifnya, ya. Nah, jika tadi ibu sudah jelaskan, jika positif ditambah positif hasilnya seperti apa, jika positif ditambah negatif hasilnya seperti apa, dan jika negatif ditambah negatif hasilnya pun seperti apa. Jadi kalian harus perhatikan itu.
tidak jauh berbeda dengan pengurangan. Pengurangan pun kalian harus memperhatikan tanda positif dan negatif. Nah, untuk yang pecahan bagaimana? Yang pecahan kalian harus memperhatikan penyebutnya. Kalau penyebutnya sama, kalian bisa langsung kerjakan dengan menyebutkannya, dan kalian juga bisa mengerjakannya mengurangkannya secara langsung juga jika penyebutnya sudah sama. Lalu bagaimana kalau penyebutnya masih berbeda? Coba Sophie, kalau penyebutnya berbeda harus dibagaimanakan kalau dalam bilangan pecahan? Bisa yang sama. Jadi KPK, ini harus di KPK kan atau tidak? Atau istilahnya boleh langsung dikalikan, ya. Misalkan tadi per 5 dan per 3, berarti bisa dikalikan langsung 5 dikali 3. Nah, coba sebelumnya untuk yang ini ya, yang hasil presentasi yang ini bisa dirubah ya. Jadi yang 161 itu per 90 karena penyebutnya lebih kecil, bisa dirubah jadi bilangan apa? Pecahan campuran. Pecahan campuran ya. Nanti bisa dirubah untuk yang penyelesaian yang A. Seperti ini. Ya anak-anak, untuk selanjutnya Ibu ulangi bahwa selanjutnya kalian harus mempelajari materi tentang perkalian dan pembagian. Nanti kalian bisa buka lagi bukunya tentang materi perkalian dan pembagian bilangan bulat ya. Nah, selain tugas LKPD ini, Ibu akan memberikan kalian tugas ya berupa sih, tapi ini individu ya. Nanti kalian kerjakan sendiri-sendiri. Hanya saja nanti kalian harus mengakses tugas tersebut melalui Google Form ya. Melalui nanti Ibu akan share linknya, di grup mapel ya, grup matematika ya. Nanti kalian bisa cek linknya, kalian buka linknya, nanti di situ kalian bisa kerjakan dengan memperhatikan materi yang sudah Ibu sampaikan hari ini ya. Jadi jangan lupa materi hari ini tetap kalian pahami supaya untuk melanjutkan ke materi selanjutnya kalian tidak kesulitan, karena dari setiap materi ke materi saling berhubungan ya. Ada pertanyaan lain selain pertanyaan yang sudah? Sudah cukup anak-anak? Sudah. Mudah-mudahan pembelajaran ini bisa mempermudah kalian mempelajari materi. Ya anak-anak, waktunya sudah mau habis. Sebelum ditutup, kita tutup lagi dengan baik. Ayo Fajar, kita berdoa kembali sebelum menyelesaikan pembelajaran. Silakan Fajar. Untuk mengakhiri pembelajaran ini, memberi kita doa dimulai. Dan anak-anak, sebelumnya ini buku paketnya tolong Ibu minta daftar dikorektikan, dikumpulkan di sini. Bisa dilanjut dulu. Ya anak-anak, terima kasih untuk hari ini sudah kasih semangat ya dalam pembelajaran matematika. Mudah-mudahan untuk pertemuan selanjutnya tambah semangat lagi, tidak